Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi analisis of variance two ways ANOVA atau ANOVA dua arah. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah analisis varian yang tidak hanya memiliki satu variabel, disebut dengan analisis varians klasifikasi ganda atau jamak. Jika dalam analisis varians satu arah hanya memiliki variabel kolom, maka dalam analisis varian dua arah memiliki variabel kolom dan variabel baris. Dengan demikian akan diperoleh interaksi antara kolom dengan baris. ANOVA dua arah menunjukkan adanya variabel bebas. Banyaknya sel diperoleh dari hasil kali banyaknya penggolongan setiap variabel. Misalnya, variabel A terdapat 2 klasifikasi, variabel B terdapat 3 klasifikasi, variabel C terdapat 2 klasifikasi, maka banyaknya sel adalah 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12 sel. Apabila desain yang dikembangkan untuk mencari ada tidaknya perbedaan antara dua variabel bebas dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam 2 kelompok, maka desain yang dikembangkan itu disebut disebut two factorial design atau 2 kali 2. Dalam kasus ini, peneliti akan menghadapi kelompok sebanyak hasil kali banyaknya kelompok variabel bebas 2. Misalkan kita mempunyai variabel bebas, metode mengajar, dan jenis kelamin. Untuk variabel bebas, metode mengajar dikelompokkan menjadi 3, metode A, B, dan C. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin dibagi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka kita akan dapatkan seperti di dalam metode tabel di sini. Di tabel berarti ada 3 kali 2 sama dengan 6, artinya kita akan dapat ada 6 kotak ya. Dimana di sini metode pengajaran ABC dan jenis kelamin adalah 2, laki-laki dan perempuan. Perhitungan ANOVA untuk dua arah. ANOVA dua arah menggunakan uji F, di mana satu varian antara kelompok diasumsikan sebab efek perlakuan, di mana kemungkinan hanya faktor A atau faktor B atau interaksi A kali B yang berpengaruh. Yang kedua, perbedaan individual. Kemudian ada juga error eksperimental. Untuk yang kedua, varian dalam kelompok diasumsikan sebab adanya perbedaan individual dan adanya error eksperimental. Untuk mempermudah perhitungan ANOVA dua arah, perlu dipahami simbol-simbol sebagai berikut. G adalah jumlah skor keseluruhan, nilai total pengukuran variabel terikat untuk seluruh sampel. N besar, banyaknya sampel keseluruhan, penjumlahan banyaknya sampel pada masing-masing sel. A, jumlah skor masing-masing atau jumlah skor masing-masing baris pada faktor A. B, jumlah skor masing-masing baris, jumlah skor masing-masing baris pada faktor B. B kecil, banyaknya kelompok faktor pada faktor A. Q, banyaknya kelompok pada faktor B, dan N kecil, banyaknya sampel masing-masing sel. Menghitung SST atau kita di sini berarti akan menghitung dengan
rumus SST sama dengan sigma X kuadrat min G kuadrat per N dengan DK sama dengan N min 1. Kemudian untuk menghitung SSB dengan rumus sigma AB kuadrat per N dikurangi G kuadrat per N besar dengan DK sama dengan PQ min 1. Untuk menghitung SSW di sini dengan rumus SSW sama dengan SST min SSB dengan DK-nya N-1 atau DK-nya N besar min PQ. Oke, kita akan lihat keterangannya bahwa dalam ANOVA 2 arah akan mengandung asumsi yang agak berbeda dengan ANOVA 1 arah. Karena di sini sumber varian antar kelompok sehingga SSB-nya terdiri dari 3 macam SS, yaitu SSA merupakan besar sumbangan faktor A terhadap keseluruhan efek perlakuan. SSB merupakan besar sumbangan faktor B terhadap keseluruhan efek perlakuan. Dan SSAB merupakan besarnya sumbangan kedua faktor secara bersamaan terhadap keseluruhan efek perlakuan. SS ini adalah sum of squares, dihitung dengan rumus. Untuk SSA, maka berarti jumlah A kuadrat per QN dikurangi G kuadrat per N besar. Dengan DK untuk SSA adalah P min 1. Untuk SS untuk B, maka sigma B kuadrat per PN dikurangi G kuadrat per N kecil dengan DK SSB-nya adalah Q min 1. Untuk SSAB adalah SSB min SSA. Untuk SSAB sama dengan SS untuk B kecil min SSA min SSB. Untuk A besar dan A kecil adalah faktor ya, faktor A dan faktor B. Dengan DK untuk SSAB sama dengan DK SSB kecil min DK SSA min DK SSB, atau DK SSAB adalah DK SSA kali DK SSB, atau DK SSAB bisa juga dikatakan sebagai P min 1 kali Q min 1. MS itu mean square dalam ANOVA 2 arah terdiri dari 3 macam di samping MSW, karena ANOVA 2 arah akan menguji 3 hipotesis. Mean square untuk faktor A dan mean square untuk faktor B. Untuk faktor A, MSA-nya SSA per DK SSA. Untuk faktor B, MSB-nya adalah SSB per DK SSB. Sum score untuk interaksi dihitung dengan rumus MSAB sama dengan SSAB per DK SSAB. Sehingga kita bisa menghitung F dengan rumus untuk faktor A. F untuk faktor A adalah MSA per MSW. Untuk B, FB sama dengan MSB per MSW. Untuk interaksi A, FAB sama dengan MSAB per MSW. Kriteria penarikan kesimpulan: jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Untuk F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Kita ambil dari teori yang terdapat pada buku Irianto tahun 2010 halaman 227.
Tabel ringkasannya akan buat tabel seperti ini. Sumber variannya ada SS, ada DK, ada MS dan F. Kemudian untuk kolom pertama ada baris A, kemudian ada baris B, ada interaksi A kali B, ada dalam S sel W, dan kemudian totalnya. Jadi ringkasan ini nanti akan diisi dengan hasil perhitungan. Contohnya, kita ambil suatu eksperimen metode mengajar yang terdiri dari 3 macam metode A, B, dan C diterapkan untuk siswa SLTA dengan memperhatikan kemampuan siswa atau intelijensi siswa tinggi dan rendah. Dari hasil tes setelah eksperimen selesai, penyebaran skornya sebagai berikut. Metode pengajar di sini ada A, B, C. Kemudian intelijensinya ada rendah A1 dan tinggi A2. Maka di sini untuk metode pertama untuk A dengan intelijensi rendah, kita dapatkan hasil sebagai dalam tabel adalah 40, 30, 50, 70, 50. Kemudian untuk metode B 60, 70, 76, 5, 50, dan metode C-nya 60, 75, 75, 85, 90. Ya, masing-masing kita jumlahkan. Kemudian untuk intelijensi tinggi yang kita sebut atau kasih kode A2, untuk di metode A 50, 60, 75, 65, 60. Untuk metode B 45, 75, 80, 90, 70. Untuk metode C 55, 80, 90, 95, 80. Masing-masing kita jumlahkan ya untuk setiap kriteria. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah intelijensi tingkat rendah mempunyai efek terhadap hasil belajar yang berbeda. Apakah metode mengajar EBC mempunyai efek terhadap hasil belajar yang berbeda? Apakah intelijensi tinggi rendah interaksi terhadap metode A, B, dan C? Kita ambil suatu perumusan hipotesisnya. Pengaruh faktor intelijensi H0 banding mu A1 sama dengan mu A2. H1 sama berbanding mu A1 tidak sama dengan mu A2. Untuk pengaruh faktor metode mengajar, H0 banding mu B1 sama dengan B2 sama dengan B3. H1 paling sedikit, salah mu tidak sama. Merumuskan hipotesis interaksi intelijensi dengan metode mengajar. H0, efek interaksi intelijensi tidak tergantung pada faktor metode mengajar, atau efek faktor metode mengajar tidak terpengaruh pada faktor intelijensi terhadap hasil belajar. H1, efek interaksi intelijensi tergantung pada faktor metode mengajar, atau efek faktor metode mengajar tergantung pada faktor intelijensi terhadap hasil belajar. Nah, kemudian nih hasilnya itu dari hasil kita masukkan lagi pada satu tabel ini ya. Untuk B1, kemudian ada B1 yang kita kuadratkan, B2 yang dikuadratkan, B3 dan B3 dikuadratkan. Begitu juga di sini untuk tadi untuk intelijensi yang rendah, untuk intelijensi yang tinggi juga demikian. Nah, masing-masing kita jumlahkan setiap hasil perhitungannya. Kemudian kita buat inventaris nilai yang diketahui
Untuk A1 berarti A1 plus B1 A1B1 plus A1B2 plus A1B3. Jadi dijumlahkan, kita lihat di sini A1B1, A1B2, A1B3 ya. Kemudian untuk A2 berarti A2B1 ditambah A2B2 ditambah A2B3. Kita lihat di sini ya. Kemudian nah ini dijumlahkan 310 tambah 360 ditambah 400. Oke. Kemudian B1 itu adalah A1 plus B1, A2 plus B2. Kita lihat lajur kolom B1 A1 240, B1 A2 310 ya. Kemudian yang B2 A1 B2 ditambah A2 B1. Kita lihat lagi berarti A1 315 plus 360. B3 A1 B3 plus A2 B3 berarti 385 plus 400 ya. Kemudian untuk G adalah A1 kali B1 plus A1 B2 plus A1 B3 plus A2 B1 plus A2 B2 plus A2 B3. Maka kita jumlahkan seluruhnya menjadi 2010. Sehingga jumlah X kuadrat adalah jumlah B1 dikuadratkan ditambah jumlah B2 dikuadratkan ditambah B3 dikuadratkan. Bisa dilihat di sini jumlah B1 dikuadratkan, jumlah B2 dikuadratkan, jumlah B3 dikuadratkan. Berarti 31950 ditambah 47175 ditambah 63125. Oke, hasilnya adalah 142250. Nah, yang sudah diketahui P ada 2 ya, Q-nya 3, N-nya 5, populasinya N besarnya adalah 30. Menghitung DK SST adalah N besar min 1, N besar itu populasi, berarti banyaknya data 30 min 1, 29. SSB itu PQ kali 1, PQ berarti 2 kali 3, banyaknya variabelnya ya. Pola pengajaran, metode pengajaran ada 3, kriterianya ada 2 ya, 2 kali 3 min 1. Kemudian SSW itu N berarti banyaknya populasi 30 min P kali Q. SSA itu P min 1, SSB itu Q min 1, SSAB adalah DKSSA kali DKSSB. Oke, itu untuk menghitung DK. Menghitung SST nya sigma X kuadrat min G kuadrat per N. Masukkan angka K tadi yang ada di tabel dengan hasil perhitungannya ya. Hasilnya SST adalah 7580. Untuk menghitung SSB ada sigma AB kuadrat per N kecil min G kuadrat per N besar. Kita masukkan nilainya ya. Jumlah baris kali kolom AB kuadrat itu adalah ya 240 kuadrat per 5, 310 kuadrat per 5, 315 kuadrat per 5, 360 kuadrat per 5, 385 kuadrat per 5,
400 kuadrat per 5 dikurangi G nya sendiri 210 kuadrat per N besarnya 30. Hasilnya adalah 3480. Kemudian untuk SSW nya SST min SSB ya, masukkan dari data yang ada di tabel, hasilnya 4100. Untuk SSA sigma A kuadrat per QN dikurangi G kuadrat per N besar ya, hasilnya 563,33. Untuk SSB sigma B kuadrat per PQ min G kuadrat per N besar, masukkan data tadi yang ada di tabel, kemudian hasil akhirnya 2765. Untuk SSAB sama dengan SSB min SSA min SSB, hasilnya 151,67. Menghitung MS masing-masing untuk MSW, MSA, MSB, MSAB ya. Nah, nilainya masukkan hasil-hasil yang tadi dari perhitungan sehingga kita bisa menghasilkan MSW-nya 170,833, MSA-nya 563,33, MSB-nya 1382,5, MSAB-nya 75,835. Menghitung F-nya untuk faktor A, MSA per MSW hasilnya 3,298. Sementara kita lihat di tabel untuk F dengan 0,05 untuk 1,24 itu adalah 4,26. Kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Untuk faktor B juga demikian, FB-nya 8,093. Kemudian untuk posisi B F 0,5224 itu 3,40. Untuk interaksi faktor intelijensi dan metode mengajar A kali B, FAB-nya 0,44, hasil tabelnya 3,40. Nah, ini hasil ringkasan untuk ringkasan ANOVA. Ini hasil SPSS kalau Anda menggunakan SPSS yang perhitungan langsung dengan satu sistem SPSS. Hasilnya ya kita bisa lihat nilainya sama ya. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa untuk faktor A kita menerima H0. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mempunyai intelijensi tinggi dan rendah. Ini berarti bahwa intelijensi tidak mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap hasil belajar, sehingga perbedaan hasil belajar siswa yang berintelijensi tinggi tidak berbeda dengan hasil belajar siswa yang berintelijensi rendah. Berikutnya yang kedua, untuk faktor B kita menolak H0. Paling tidak salah satu rata-rata yang diajarkan dengan metode berbeda akan berbeda dengan cara yang lainnya. Ini berarti dari ketiga metode mengajar paling tidak salah satu mempunyai efek yang berbeda dengan yang lainnya. Tetapi sampai tahap ini kita belum memperoleh informasi yang jelas tentang metode yang mana yang benar-benar mempunyai efek berbeda dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita masih menghadapi beberapa kemungkinan, yaitu mu B1 sama dengan mu B2 tidak sama dengan mu B3, atau mu B1 tidak sama dengan mu B2 sama dengan mu B3, atau
mu B2 tidak sama dengan mu B1 tetapi sama dengan mu B3, atau mu B1 tidak sama dengan mu B2 tidak sama dengan mu B3. Untuk mengetahui secara pasti, maka rata-rata mana yang berbeda dengan yang lain yang perlu diperhitungkan pasca ANOVA. Penarikan kesimpulan yang ketiga, untuk interaksi A kali B, kita bisa menerima H0 dengan efek faktor metode pengajar terhadap hasil belajar tidak tergantung pada faktor intelijensi. Oke, sampai di sini dulu tentang two ways ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.